Selamat sore sahabat Dokter Uner TV semuanya. Kembali lagi dalam acara Dokter Uner TV edisi Dokter Edukasi. Buat teman-teman yang belum tahu, Dokter Uner TV merupakan platform kesehatan kolaborasi FK Unair dengan RSUD Dr. Sutomo yang akan menyajikan informasi-informasi kesehatan terkini bagi teman-teman sahabat Dokter Uner TV semuanya. Nah, bagi teman-teman sahabat Dokter Uner TV, jangan sampai ketinggalan tentang informasi yang akan kami sajikan melalui platform FK_Uner @DrUnair_TV dan juga channel YouTube Dokter Unair TV. Nah, perkenalkan saya Raffi selaku moderator pada sore hari ini dan saya ditemani oleh dokter yang luar biasa yaitu Dr. Dwiyanti Puspitasari, spesialis anak, konsultan penyakit tropis dan infeksi yang akan membahas masalah waspada demam berdarah pada anak dan cegah komplikasi sebelum terlambat. Nah, sebelum kita memulai talk show kita hari ini, izinkan saya untuk menyapa Dokter Yanti terlebih dahulu. Selamat sore, dokter. Sore, Raffi. Bagaimana dokter kabarnya hari ini, dok? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, dok. Yang pasti dokter ingin membagikan tentang topik yang terkini pada masyarakat yaitu demam berdarah ya, dok. Ya, betul, Raffi. Jadi yang lagi banyak ini soalnya betul kasusnya. Sekali, dok. Ya. Sedang marak sekali ya, dok. Nah, mungkin karena teman-teman di rumah sahabat Dokter Uner TV sudah menanyakan banyak hal nih, dokter, ke kolom sosial media dari Dokter Uner TV mengenai DBD. Ya. Mungkin kita bisa langsung bacakan satu persatu ya, dok. Boleh. Pertanyaannya, baik, dok. Nah, dok, ini pertanyaan yang mendasar sekali nih, dok, dari teman-teman sahabat Dokter Uner TV di rumah. Mengenai apa sih, dok, sebenarnya demam berdarah? Kenapa disebut dengan demam berdarah, dok? Oke, demam berdarah itu jadi penyakit infeksi akut ya, yang bisa menyerang siapa aja. Memang anak-anak jumlahnya lebih banyak, tapi dewasa pun bisa kena, jadi tidak pada usia penyakit ini. Nah, penyakit ini penyebabnya virus, Raffi, penyebarannya melalui nyamuk. Jadi nyamuk itu sebenarnya perantara karena virus ini bisa ditularkan lewat gigitan nyamuk dari satu orang ke orang yang lain. Kenapa kok namanya demam berdarah? Karena memang gejala utamanya yang paling sering adalah panas, itu yang hampir selalu ada. Ya, kemudian memang pada kasus-kasus yang berat seringkali kita akan menjumpai perdarahan, walaupun tidak selalu. Jadi itu dulu asal muasalnya kenapa kok namanya adalah demam berdarah. Itu, Raffi. Oke, baik, dok. Jadi memang karena dulu sempat sering sekali ditemukan perdarahan begitu ya dia pada ya, kondisi sampai sekarang sih masih cukup sering ya, itu baik itu perdarahan yang kita buat pada waktu pemeriksaan atau perdarahan yang spontan, itu mulai bintik-bintik di kulit sampai dengan perdarahan yang terlihat misalnya mimisan atau perdarahan dari tempat lain itu. Oke, baik, dokter. Nah, dok, tadi kan dokter sudah menyebutkan beberapa gejalanya kan, dok, seperti bintik-bintik, kemudian mimisan. Nah, dok, sebenarnya di dalam tubuh seorang anak atau pasien dewasa yang sedang mengalami DBD, sebenarnya tubuhnya ini sedang berproses atau mengalami gejala seperti apa, dok, di dalam tubuhnya sehingga terjadi gejala-gejala yang dokter Yanti sebutkan tadi, dok? Jadi ketika virus demam berdarah itu masuk dalam tubuh manusia, itu biasanya ditularkan lewat gigitan nyamuk. Nah, maka virus itu akan menyebabkan suatu reaksi radang di dalam tubuh manusia itu. Nah, reaksi radang itu kemudian yang menimbulkan gejala-gejala yang kita temui pada demam berdarah. Nah, gejalanya apa aja? Biasanya itu memang paling sering adalah demam. Demam ini pada demam berdarah seringkali tinggi. Ya, jadi demam tinggi langsung tinggi gitu, paling dengan obat panas turun sebentar naik lagi. Demam ini bisa berlangsung sekitar 3 sampai dengan 5 hari. Paling lama hari ke-6, setelah itu biasanya akan turun. Ya, tapi demam turun ini belum berarti pasien ini sudah sembuh, karena justru biasanya saat demam turun ini pasien itu akan masuk ke masa, istilahnya kalau kita di kedokteran, masa kritis, artinya masa yang kita harus hati-hati, karena pada sebagian pasien, sebagian kecil dia akan jatuh ke yang berat, ya. Jadi itu yang kemudian pada kasus yang berat biasanya teraba dingin semua tangan kaki oleh karena tekanan darahnya turun, kemudian bisa terjadi perdarahan dan shock ya, yang sampai berujung ke kematian. Tapi pada kasus-kasus yang ringan biasanya bersama dengan demam turun, si pasien akan merasa sedikit lebih baik, tapi baru akan benar-benar baik biasanya setelah hari ke-7, setelah masuk ke masa penyembuhan. Ya, jadi kita kenal 3 fase itu dalam penyakit demam berdarah. Selain panas, gejala yang lain biasanya adalah nyeri seluruh tubuh, itu mulai dari nyeri kepala, nyeri di belakang mata, nyeri badan ini kayak rasanya sakit, capek semua. Jadi kalau anak kecil yang
belum terlalu komunikatif, biasanya dia minta dipijit atau pada yang agak besar mungkin sampai buat jalan sakit keluhannya ya, nyeri perut, mual, muntah, itu beberapa gejala demam berdarah yang sering kita temui. Kemudian bisa juga ada perdarahan tapi bisa juga tidak. Jadi bintik-bintik merah itu tidak selalu kita temui pada pasien demam berdarah. Itu yang mungkin harus kita tahu, karena kadang-kadang sebagian orang mengatakan kalau tidak ada bintik-bintik merahnya cuma panas saja itu bukan DBD ya. Ya itu yang tidak selalu muncul ya. Terus gejala lain biasanya tidak spesifik. Jadi pasien demam berdarah bisa juga ada batuk pilek, ada diare juga bisa. Jadi bisa macam-macam, dan memang kita baru tahunya kalau masih yang belum terlalu berat, ringan itu dari pemeriksaan darah. Pemeriksaan darah itu biasanya hari ketiga baru mulai bisa kita tahu ada perubahan atau ini ke arah DB, ke arah demam berdarah. Karena kalau sebelum hari ketiga biasanya di dalam darah hasilnya masih bisa seperti orang normal. Itu mungkin, David. Baik, wah lengkap sekali ya dok terkait dengan gejala, dan perlu diketahui juga untuk teman-teman sahabat dokter TV semuanya mungkin memiliki anak kecil atau mungkin saudaranya memiliki gejala yang serupa, mungkin bisa langsung diperiksakan kepada dokter untuk mengkonfirmasi apakah DBD atau bukan. Nah dokter tadi sempat disinggung terkait dengan virus ya dok. Iya. Nah DBD ini kan sempat banyak marak di masyarakat tentang nyamuk ya dok, nyamuk penyebab DBD. Iya. Nah ini apakah semua nyamuk tuh dapat menyebabkan DBD atau mungkin hanya nyamuk tertentu saja dokter? Ya, jadi nyamuk ini bukan penyebab langsung DBD-nya, Raffi. Jadi penyebabnya itu virusnya. Nyamuk itu yang kita sebut vektor atau perantara. Artinya dia yang membuat si virus ini bisa pindah dari satu orang ke orang yang lain. Ya, nyamuknya nyamuk apa aja? Memang biasanya yang sering adalah nyamuk Anopheles. Ya, nyamuk nyamuk Aedes ya, nyamuk Aedes aegypti. Nah, nyamuk Aedes aegypti itu yang gimana? Kalau kita lihat nyamuk Aedes itu biasanya nyamuk yang badannya belang-belang, jadi kayak loreng hitam putih gitu, kayak zebra cross ya di badannya. Dan nyamuk Aedes ini kalau kita suka bercanda itu kita bilang nyamuk sultan. Kenapa kok nyamuk sultan? Karena dia tidak suka di air kotor, tinggalnya itu maunya di air-air bersih. Terus gigitnya bukan malam, tapi justru pagi hari. Jadi pagi sampai dengan siang sore itu justru dia beroperasi ya, dan tinggalnya itu biasanya di daerah sekitar rumah ya, jadi di genangan air yang bersih itu, di situ dia akan bertelur. Kemudian kalau tidur itu biasanya di dalam rumah, kalau ada tumpuan-tumpuan baju di gantungan ya, terus tumpuan buku-buku dia bisa sembunyi di situ ya, di kamar mandi. Jadi justru dia tidak suka di alam luar. Kalau daerah hutan-hutan itu nyamuk ini tidak suka hidup di sana, itu nyamuknya. Oke, baik dokter. Nah dokter, terkait dengan nyamuk dan juga virus yang menyebabkan DBD ini dokter, Ya. mungkin bagi orang tua juga sedikit bingung ya dok untuk membedakan apakah anaknya sedang mengalami DBD atau demam biasa. Ya. Mungkin boleh dokter dijelaskan atau mungkin diberi salah satu penanda utama bahwa anak ini memang sedang dalam masa infeksi dari virus DBD ini dokter, daripada perbandingan dengan demam biasa dok. Oke, jadi memang kalau untuk pada saat lagi musim gini ya, lagi banyak kasusnya, itu kita harus hati-hati, harus curiga kemungkinan ke arah demam berdarah ya. Kalau anak kita itu panas tinggi terus-terusan ya, jadi kena obat panas turun sebentar, kemudian naik lagi, jadi susah banget turun panasnya ya. Kemudian biasanya si anak ini memang terus jadi yang lemes, kemudian malas makan minumnya, itu biasanya seringkali berkurang banyak ya, mual, muntah, nyeri-nyeri tadi ya. Jadi biasanya kalau kita membedakan ya, kalau lagi kena misalnya radang tenggorokan, itu biasanya memang kalau anak lagi panas tinggi itu gejala yang normal kita rasakan ya. Kalau kayak badan kita panas, pusing, badan sakit semua, itu pada waktu suhu tinggi itu normal ya. Tapi kalau hanya radang, biasanya begitu minum obat panas suhunya turun, dia akan aktif lagi, karena dengan gejala-gejala itu akan hilang bersamaan dengan turunnya suhu. Tapi kalau pada demam berdarah enggak. Jadi meskipun suhunya sempat agak turun, biasanya si anak masih tetap kelihatan yang kayak sakit gitu, jadi masih badannya sakit semua, masih enggak mau makan gitu ya. Dan itu kalau sudah berlangsung paling enggak hari ketiga, ya memang sebaiknya segera ke
diperiksakan ke rumah sakit atau ke puskesmas ya untuk dilihat apakah ini memang demam berdarah atau enggak. Karena kalau pada kondisi awal yang belum berat ya, bukan demam berdarah yang berat, dari pemeriksaan fisik aja kadang-kadang kita tidak bisa tahu ini DB atau tidak ya. Jadi harus konfirmasinya memang untuk lebih memastikan harus periksa darah. Nah itu makanya jadi kalau sudah hari ketiga kok masih demam, kemudian atau demamnya mulai turun, tapi si anak ini masih kelihatan seperti anak sakit, karena pada demam berdarah tadi ada fase kritis tadi ya, yang tandanya justru demamnya turun. Jadi ini kadang-kadang yang orang mengira kalau anak saya sudah nggak panas, ini sudah sembuh, tapi padahal si anak itu masih yang lemes, nggak mau makan, nggak mau minum ya, masih kayak ngelentuk, main-main nggak mau. Nah itu hati-hati ya, memang sebaiknya kita bawa periksa, nanti mungkin biar diperiksa oleh dokter atau tenaga kesehatan yang ada, maka perlu dites darah atau tidak untuk memastikan. Ya, baik dokter. Nah, berarti tadi kalau misalkan anaknya ini memang sudah ada gejala DBD, maka memang harus disarankan untuk memeriksakan darah secara lengkap ya dokter, untuk memastikan diagnosisnya anak ini mengalami DBD begitu ya dok? Ya, jadi biasanya nanti diperiksakan dulu ke tenaga kesehatan, maka nakesnya nanti yang akan melihat apakah ini memang perlu pemeriksaan darah atau tidak ya. Jadi biasanya sih kalau demamnya turun, anak aktif, main-main, makan, minum banyak, itu memang kemungkinan ke arah demam berdarah lebih sedikit. Ya, jadi kalau pasien-pasien DB, anak-anak yang doyan makan aja, yang biasanya sehari-hari maamnya kita harus stop-stop, itu enggak mau makan sama sekali. Ya, terus nyeri-nyerinya di badan itu memang cukup signifikan, sehingga terus dia jadi kayak yang lemes gitu. Baik dok. Nah dok, tadi kan sempat ada beberapa tips-tips untuk orang tua mengenali gejala DBD, seperti mungkin penurunan nafsu makan, aktivitas anaknya juga menurun daripada hari-hari biasa dok. Iya. Mungkin ada lagi dok tips untuk orang tua yang mungkin anaknya sudah terkonfirmasi DBD, bagaimana hal-hal yang harus diperhatikan oleh orang tuanya. Mungkin di masyarakat ya dokter yang sedang dari dulu mungkin marak di masyarakat katanya kalau misalkan DBD harus minum jus jambu dan lain sebagainya. Apakah hal tersebut benar dokter? Ya. Jadi kalau memang sudah dicurigai ke arah DBD ya, dari demam berdarah, dari pemeriksaan darahnya ini kira-kira kok ke arah demam berdarah ya. Jadi biasanya dokter akan melihat klinisnya ya. Jadi tidak semua pasien demam berdarah harus rawat inap. Biasanya kalau klinisnya masih cukup bagus, makan minum juga mau, ini biasanya si anak bisa rawat jalan dengan catatan memang orang tua harus memperhatikan makan minumnya supaya cukup, karena kuncinya untuk demam berdarah adalah memang harus minum cukup banyak ya, karena untuk menjaga kondisinya tetap bagus ya. Kemudian biasanya nanti akan serial kita monitoring dari darahnya, jadi penurunan trombosit, leukosit itu akan kita ikuti ya. Jadi kemudian hemoglobinnya juga ada pengentalan darah atau enggak. Nah biasanya demam berdarah ini akan selesai sekitar hari ke-7. Hari ke-7 kalau virus itu dia punya istilahnya masa hidup, istilahnya kalau bahasa Inggrisnya self-limiting disease ya. Jadi hari ke-7 demam berdarahnya infeksinya selesai ya. Jadi tergantung nanti pada saat masa kritis itu adalah dia apakah benar-benar menjadi demam berdarah yang berat atau ringan. Tadi saya bilang kan kalau dia demam berdarah yang ringan, pada waktu demamnya turun kondisinya akan lebih baik, nanti benar-benar baiknya setelah hari ke-7 biasanya. Tapi kalau ini demam berdarah yang berat, setelah demamnya turun seringkali kondisinya justru akan tampak lebih berat daripada sebelumnya ya. Jadi muntahnya mungkin lebih banyak atau nyeri perutnya lebih, keluhannya lebih dominan, masih tidak mau makan, tidak mau minum, anaknya masih lemas, itu biasanya tandanya demam berdarah yang berat ya. Jadi kalau putra bapak ibu sudah dicurigai karena demam berdarah, kemudian pada waktu demamnya turun kok kondisinya malah tidak membaik ya, apalagi makan minum tidak mau, mungkin harus dibawa kembali ke tenaga kesehatan untuk dikontrol. Bagaimana biasanya kita cek lagi darahnya, kalau memang penurunan trombosit atau ada pengentalan darah itu mungkin kemudian harus dilanjutkan rawat inap ya. Tapi kalau
istilahnya tidak terlalu berat, biasanya masih bisa dilanjutkan rawat jalan sampai selesai di hari ketujuhnya. Ya, memang beberapa ada yang sampai hari ke-8 itu biasanya, tapi tinggal kayak pemulihan aja sih. Ya, jadi masa yang kita harus hati-hati biasanya sekitar hari ke-7 itu sudah selesai di situ. Baik dokter. Nah, dok, tadi kan sempat disinggung mengenai beberapa mitos dan juga kepercayaan masyarakat ya dok, terkait dengan misalkan ketika DBD harus minum jus jambu atau mungkin dan lain sebagainya begitu dok. Apakah hal tersebut benar ya dok? Ya, jadi untuk jus jambu itu memang ada beberapa penelitiannya ya, tapi memang hasilnya beraneka ragam. Ya, jadi memang sampai sekarang bukan merupakan suatu terapi standar ya, tapi sebenarnya intinya memang kalau pada pasien demam berdarah itu harus banyak cairan yang masuk ke dalam tubuh. Memang lebih baik cairan yang manis-manis. Kenapa kok manis? Karena biasanya kan makan minumnya sedikit, jadi tubuh itu perlu kalori yang lebih. Dengan manis itu kan diharapkan ada kalorinya, karena biasanya anak-anak yang DB apalagi yang agak berat tuh makan sudah berkurang sama sekali ya. Jadi kalau dia mau yang minuman yang manis itu akan lebih baik ya. Pada anak dengan ada juga yang daun jambu dan yang lain-lain memang, atau sari kurma itu ya biasanya ya. Itu sebenarnya kalau intinya sih asal bisa yang bisa masuk yang manis-manis cukup banyak, itu apapun bentuknya akan bagus untuk si pasien. Ya. Baik dokter, jadi untuk di masyarakat mengenai jus jambu ini memang manfaatnya adalah untuk menggantikan asupan kalori yang mungkin turun ketika pasien mengalami penurunan nafsu makan begitu ya. Jadi tidak harus jambu sih, apa aja yang asalkan si anak itu mau ya, karena kan memang selera anak-anak itu bisa beda-beda ya kan. Jadi kalau saya sih kalau pesan ke pasien apa yang biasanya dia suka itu boleh. Jadi biasanya kita hindari mungkin yang bisa kayak mempengaruhi lambung, karena biasanya mual, muntah ya. Jadi jangan yang terlalu asam atau terlalu pedas, tapi atau yang memang dia biasanya alergi ya. Tapi kalau selain itu pantangannya DB kalau saya bilang adalah enggak makan, enggak minum. Itu. Baik dokter. Nah dok, tadi kan dokter Yanti banyak menyinggung mengenai DBD pada anak-anak nih dok. Yeah. Sejatinya ini DBD pada anak dan pada dewasa itu apakah ada perbedaannya dok, terkait dengan gejala atau mungkin bahkan masa penyembuhannya dan lain sebagainya dokter? Ya, kalau pada anak dan dewasa secara garis umum gejalanya hampir sama ya. Tapi memang pada dewasa itu yang sedikit berbeda adalah pada dewasa itu seringkali ada komorbid. Apa komorbid? Artinya penyakit yang mendasari yang sudah dia idap. Misalnya kan orang dewasa tergantung dengan umur kan, ada yang punya hipertensi, diabetes, ya, kencing manis, kemudian ada mungkin gangguan jantung, itu kan dan beberapa penyakit-penyakit yang lain yang pada anak-anak itu relatif jarang ditemukan ya. Jadi penyakit-penyakit dengan tambahan umur ya. Jadi pada dewasa memang biasanya kita harus sedikit lebih hati-hati, karena kadang-kadang demam berdarahnya mungkin ringan, tapi penyakit dasarnya itu yang membuat mereka menjadi parah akhirnya. Jadi mirip-mirip dengan COVID. Ya, kalau COVID itu kan kita bilang kan COVID-nya ringan, tapi kalau ada komorbid itu yang bisa jadi bikin si COVID ini menjadi manifestasinya berat. Pada demam berdarah juga bisa seperti itu. Ya, jadi itu bedanya dengan di anak-anak. Beberapa beda yang lain biasanya di fase pemulihan ya. Jadi kalau fase pemulihan tuh anak-anak begitu selesai 1 minggu itu sudah cepet banget baliknya ke normal ya. Jadi begitu kita pulangkan kadang gitu besok 2-3 hari sudah mau lari aja, sudah mau lepas, sudah balik seperti biasanya ya. Tapi kalau orang dewasa recovery-nya bisa agak lama. Jadi kayak rasa badan tuh capek-capek, sakit, nafsu makan tuh memang bisa lebih lama habisnya dibandingkan pada anak-anak. Ya, kemudian kebocoran plasma atau yang kita bilang biasanya darahnya jadi kelihatan mengental itu pada anak-anak jauh lebih sering dibandingkan di dewasa ya, karena dewasa mungkin karena kita hidup di daerah endemis, sebenarnya kan demam berdarah itu penyebabnya ada 4 macam virusnya. Nah, kalau yang kita yakini itu kalau infeksi virus itu biasanya kalau kita sudah pernah kena 1 kali, itu setelah itu sebenarnya kita akan kebal seumur hidup.
tapi dengan catatan ke virus yang sama ya. Jadi kalau pernah kena demam berdarah kena virus yang satu misalnya, kan kita biasanya kenal virusnya DB itu DEN 1, DEN 2, 3, 4 gitu ya. Kalau habis kena DEN 1 dan untuk virus yang sama kita kebal, tapi yang 2, 3, 4 itu belum ya. Jadi kalau sudah lengkap koleksi ke antibodi kita baru kebal beneran ya. Jadi pada anak-anak masih bisa berulang kena DB, dan itu tadi yang kalau infeksi dengan jenis virus yang berbeda itu biasanya bisa menjadi relatif lebih berat gejalanya. Nah, yang pada dewasa itu kebocoran plasma lebih jarang oleh karena rata-rata kalau mereka tinggal di daerah endemis sudah pengalaman terinfeksinya lebih banyak ya. Jadi itu yang sedikit berbeda, tapi yang buat dewasa berat itu tadi adanya komorbid tadi. Jadi kadang-kadang demam berdarahnya ringan, trombositnya nggak terlalu turun, tapi gejalanya berat oleh karena ada komorbidnya tadi itu. Baik dokter, jadi memang pada dewasa akan resiko untuk menuju ke fase fatal memang akan diperberat dengan adanya komorbid begitu ya? Ya, jadi biasanya memang sedikit lebih agak berbeda ya pada adanya komorbid itu. Baik dokter, nah dok, mungkin fase-fase yang paling ditakutkan oleh mungkin ibu atau mungkin orang tua dan juga orang-orang yang menderita DBD adalah ketika trombosit ini drop atau turun ya dok. Nah mungkin dari dokter Yanti ada tips bagi orang tua atau mungkin bahkan pasien dewasa yang mengalami penurunan trombosit ini untuk bagaimana caranya agar menjaga trombosit ini tetap dalam keadaan stabil begitu dokter? Oke. Ya, jadi kalau pada demam berdarah pada anak-anak itu biasanya ada bukan hanya trombosit aja ya yang kita perhatikan, Raffi. Jadi pada demam berdarah itu biasanya ada dua hal ya yang terjadi. Pertama memang trombositnya turun, yang kedua itu pada demam berdarah yang berat ya. Jadi pada demam berdarah itu kita kenal istilahnya demam dengue dan demam berdarah dengue. Bedanya apa? Bedanya pada yang demam berdarah dengue itu terjadi pembuluh darah itu bocor ya. Jadi akhirnya cairan yang ada di pembuluh darah itu keluar dari pembuluh darah masuk ke rongga perut, rongga paru-paru ya, dan itu menimbulkan sesak yang perutnya kelihatan besar kayak gitu selama di fase kritis biasanya. Jadi kita tahunya nanti darahnya akan kelihatan mengental itu tadi ya. Selain bisa terjadi perdarahan ya. Jadi biasanya yang kita lihat adalah selain trombositnya turun ada pengentalan darah atau tidak. Ya, kalau hanya trombosit turun biasanya tetap selalu karena kita dokter ya, yang kita lihat adalah pertama kali selalu adalah yang utama klinis. Ya, jadi kalau klinisnya si anak ini cukup baik, makan, minum masih bisa masuk seperti itu, tidak mual, muntah atau nyeri perut yang hebat, pasti tidak enak ya, tapi tidak yang nyeri perut banget itu biasanya kita memang harus menunggu trombosit itu pasti turun. Cuman seberapa banyak trombositnya turun biasanya pengaruhnya yang paling banyak adalah intake makan minumnya. Ya, jadi kalau makan minum bisa masuk cukup banyak, biasanya trombosit tidak akan turun terlalu drastis. Ya, jadi biasanya kita pesan ke orang tua, meskipun si anak ini tidak mau makan, makannya mau hanya 1-2 sendok, tidak apa-apa, tapi nanti berkala ya. Jadi 1-2 jam beri lagi 1-2 sendok ya kan, kalau sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit ya kan itu. Jadi soalnya kalau pasien-pasien demam berdarah kalau kita tidak tawarkan tidak mungkin minta ya. Jadi sudah tidak ada nafsu makan sama sekali, itu biasanya sudah nggak ada ya, badan rasanya tidak enak semua ya, suruh minum aja kadang muales gitu. Jadi memang harus penjaganya atau yang merawat ini yang harus proaktif dan telaten untuk menawarkan makan dan minumnya itu. Baik dokter, nah dari tadi kan kita membicarakan mengenai gejala, kemudian juga bagaimana cara untuk mengobati, dan juga tata laksana bagi orang-orang sekitar ketika mungkin saudara atau kerabatnya mengalami DBD nih dok. Nah mungkin kita sekarang beralih ke pencegahan dokter. Untuk pencegahan DBD ini yang bisa kita lakukan mulai dari kehidupan sehari-hari di rumah tuh kira-kira apa saja ya dok? Ya, jadi memang untuk pencegahan ya yang penting bagaimana kita supaya nyamuk itu tidak banyak tumbuh dan berbiak di lingkungan rumah kita, terutama itu ya. Ya memang nyamuknya akan bisa terbang ya, nyamuk demam berdarah itu area terbangnya 5 meter dari pusat rumahnya ya. Jadi kalau lingkaran gitu kan, area terbangnya itu dengan diameter 10 meter lumayan
jauh ya area ininya. Tapi paling enggak dengan kita mengusahakan supaya tidak ada sarang nyamuk, artinya apa? Yang biasanya itu kita kenal 3M itu, jadi menutup, menguras, kemudian membalik. Jadi jangan sampai ada air-air bersih yang tergenang di sekitar rumah kita. Ya, itu adalah tempat utama media nyamuk untuk bertelur kemudian berbiak. Ya, jadi misalnya kalau ada ban, botol kosong, kaleng, kemudian mungkin tataannya vas ya, atau mungkin vas air, biasanya mungkin tanaman ya. Kadang-kadang juga malah di bawahnya dispenser itu, ya itu kan biasanya di bawah dispenser itu ada tempat air, itu bisa juga sebagai tempat nyamuk berkembang biak ya. Kemudian nyamuk itu biasanya suka tidurnya di cantolan baju-baju di rumah itu, kalau banyak itu biasanya suka jadi tempat itu. Kemudian area mungkin kamar mandi yang gelap, lembab itu juga kalau ada bak mandi atau bak simpenan air misalnya gentong atau itu harus berkala dikuras supaya tidak jadi sarang media nyamuk demam berdarah ya. Untuk fogging itu sekarang sudah tidak rutin lagi dilakukan. Kenapa? Karena fogging itu tidak efektif. Jadi fogging hanya membunuh nyamuk-nyamuk dewasanya. Jadi telurnya nggak ikut mati. Jadi kalau dilakukan fogging tapi masih banyak genangan-genangan air di daerah itu, ya sama aja, kita tunggu aja beberapa hari lagi ya nyamuknya yang telur tadi akan menetas jadi nyamuk dewasa lagi, berbiak lagi ya. Jadi itu memang yang utama. Bisa juga kalau ada kolam bak mandi mungkin dikasih ikan kecil-kecil atau dikasih abate ya, atau dengan berkala kita kuras supaya tidak jadi tempat berbiaknya nyamuk. Kemudian memang ada juga mungkin yang Raffi dan Bapak Ibu sekalian yang pernah dengar tentang nyamuk Wolbachia ya, itu sudah mulai diuji cobakan, diterapkan ya. Awalnya di Yogyakarta itu proyek percontohannya. Nyamuk Wolbachia ini adalah nyamuk yang sudah diinfeksi ya oleh bakteri Wolbachia. Jadi Wolbachia itu adalah satu bakteri tertentu ya. Jadi dan itu akan diturunkan ke keturunan si nyamuk ini. Mereka yang sudah pernah terinfeksi Wolbachia. Dan kalau sudah pernah terinfeksi Wolbachia, dia penyebaran virusnya itu jadi terhambat. Ya, jadi memang di Yogyakarta itu kejadian demam berdarahnya setelah dilakukan program Wolbachia itu lumayan banyak penurunannya, sehingga sekarang mulai diterapkan juga ini di beberapa negara. Memang masih istilahnya tahap implementasi, masih butuh waktu. Kemudian pencegahan yang lain yang sekarang juga sudah mulai ada itu adalah imunisasi. Ya, jadi sekarang imunisasi untuk demam berdarah itu ada. Memang belum masuk ke dalam program imunisasi nasional karena vaksinnya masih tergolong vaksin baru yang didatangkan dari luar negeri. Ya, kemudian pemberiannya 2 kali, biasanya untuk anak-anak umur 6 tahun ke atas sampai dengan umur 45 tahun yang diizinkan di Indonesia itu. Jadi itu beberapa pencegahan yang bisa kita lakukan ya. Kemudian memang pencegahan lain mencegah supaya tidak tergigit nyamuk ya. Jadi kalau memang di pagi hari areanya mungkin di sekolah atau yang memang banyak nyamuk ya, mungkin bisa dengan memakai obat nyamuk atau repellent atau baju yang panjang untuk menghindari gigitan nyamuk. Itu mungkin itu, Raffi. Baik dokter, nah tadi kan sudah lengkap sekali ya dokter terkait dengan pembahasan DBD ini, dimulai dari gejalanya, pengertiannya, kemudian juga sampai dengan tata laksana hingga pencegahan dari DBD. Mungkin untuk pesan terakhir dari dokter dalam sesi ini mungkin bisa diberikan take home message dokter untuk teman-teman sahabat dokter interview di rumah mengenai tentang DBD ini dokter. Oke, terima kasih ya. Jadi buat sahabat dokter semua, kalau memang lagi di musim banyak demam berdarah ini, yang pertama kita harus bagaimana menjaga supaya di daerah lingkungan rumah kita tidak menjadi sarangnya nyamuk Aedes ya. Jadi itu tadi pencegahan yang penting kita lakukan tadi dengan 3M. Jangan sampai ada genangan-genangan air bersih yang bisa menjadi sarang
nyamuk untuk hidup dan berkembang biak. Ya, itu yang pertama. Kemudian kenali gejala-gejala awal dari demam berdarah. Ya, jadi kalau ada putranya atau keluarganya yang panas tinggi 3 hari sulit sekali turun, kemudian badan sakit semua, kemudian nafsu makan berkurang, ya, bisa ada mual muntah. Nah, kalau sudah 3 hari sebaiknya segera dibawa berobat supaya bisa dilihat apakah ini ke arah demam berdarah atau tidak. Ya, kemudian kalau ada keluarganya atau anaknya juga yang setelah demam tinggi, demamnya turun kok bukannya malah kelihatan aktif atau sehat, kok malah kelihatan yang lemes, kemudian tidur aja misalnya kayak gitu ya, terus atau badannya malah terasa kayak dingin semua, ya keluhannya. Jadi setelah demamnya turun tuh bukannya membaik tapi malah memberat. Hati-hati, itu juga bisa merupakan demam berdarah. Segera juga bawa ke pusat kesehatan yang dekat di rumah, ke tenaga kesehatan yang dekat rumah. Jadi dengan kita pasien demam berdarah itu kuncinya adalah identifikasi awal, ya, dengan tata laksana yang di awal yang tepat. Itu untuk mencegah dia menjadi, kita temukan dengan kondisi yang berat, dan penanganan yang terlambat itu biasanya yang berujung dengan kondisi fatal. Itu. Baik dokter, terima kasih banyak kepada dokter Yanti atas pemaparan dan informasi yang sudah diberikan untuk sahabat dokter TV semuanya. Saya izin untuk menyimpulkan dan juga merangkum pembahasan kita hari ini. Jadi untuk teman-teman sahabat dokter TV semuanya di rumah, bagi yang merasa atau mungkin saudara dan kerabatnya terdapat gejala demam tinggi selama 3 hari tidak turun, kemudian juga merasa seluruh badannya merasa nyeri, kemudian ada penurunan nafsu makan, penurunan aktivitas fisik, dan juga terdapat penurunan gejala panas setelah 3 hari demam, tetapi tidak ada pembaikan atau progres dari sisi gejalanya. Teman-teman sahabat dokter TV semuanya bisa langsung memeriksakan kepada pusat kesehatan terdekat dan melakukan penanganan lebih lanjut oleh tenaga medis di tempat, sehingga nanti prognosis atau mungkin diagnosis dari DBD-nya ini dapat diketahui dengan baik, sehingga tidak ada kefatalan yang akan dialami oleh teman-teman sahabat dokter TV semuanya di rumah. Kemudian jangan lupa juga untuk teman-teman yang memiliki kerabat dan juga anak atau mungkin yang mengalami DBD, jangan lupa untuk asupan pola makannya diperhatikan, kemudian juga intake makanan dan kalorinya juga diperhatikan, karena waspadai adanya penurunan pola makan yang akan mengakibatkan kefatalan dari DBD. Untuk teman-teman semuanya, jaga kesehatan, kemudian juga jangan lupa untuk menguras bak mandi, kolam air, dan juga genangan-genangan yang akan memunculkan potensi adanya nyamuk yang akan menyebarkan virus DBD ini, serta jangan lupa gunakan dan hindari gigitan nyamuk, gunakan repelan atau mungkin lengan yang panjang untuk menghindari gigitan nyamuk Aedes aegypti ini, agar teman-teman semua di rumah terhindar dari gigitan nyamuk Aedes aegypti penyebab virus DBD. Mungkin dari saya mengucapkan terima kasih banyak kepada sahabat dokter UNER TV semuanya di rumah yang sudah menyaksikan seri dokter UNER TV Dokter Edukasi pada hari ini. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram @dokterunertv, @fk_uner, dan juga channel YouTube Dokter UNER TV untuk menemukan informasi-informasi kesehatan selanjutnya yang akan bermanfaat bagi teman-teman sahabat dokter UNER TV semuanya di rumah. Akhir kata, waspadai virus DBD, cegah DBD, dan juga lakukan penanganan pertama pada DBD untuk mencegah kefatalan DBD di hari-hari selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa sahabat dokter TV semuanya.